Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Selamat datang di Oktagonpedia, tempat di mana kamu bisa menemukan informasi dan pengetahuan menarik. Simak selengkapnya. Di alam kubur, orang meninggal akan diinterogasi oleh malaikat, baik muslim maupun non-muslim. Orang meninggal diinterogasi oleh malaikat merupakan sesuatu yang mutlak akan terjadi di alam kubur. Namun, banyak yang belum tahu apakah anak kecil yang belum baligh juga diinterogasi malaikat di alam kubur. Yang kita tahu adalah anak kecil yang belum baligh tidaklah memiliki dosa. Lantas, apakah anak kecil yang belum baligh juga diinterogasi oleh malaikat di alam kubur? Dikutip dari Bondowoso Network, setelah proses pemakaman selesai dilaksanakan, maka semua orang akan meninggalkan mayat tersebut seorang diri. Istri atau suami yang dicintai, anak yang dikasihi, keluarga, sahabat, harta benda, tidak ada satupun orang yang mau menemani kita di alam kubur. Hanya sehelai kain putih yang membungkus badan yang akan menjadi teman di alam kubur. Bagi orang-orang yang beriman, maka ia akan memperoleh teman berupa amal baiknya. Dan bagi orang-orang yang kafir, maka ia akan mendapatkan teman berupa amal buruknya. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia menceritakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh jika seseorang telah diletakkan di kuburnya, lalu para sahabatnya telah berpaling darinya, di mana ia masih mendengar suara jejak sandal mereka, dua malaikat mendatanginya dan menundukkannya lalu berkata kepadanya, 'Apakah yang pernah kau katakan tentang laki-laki yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jika ia adalah seorang mukmin, maka ia akan menjawab, Aku bersaksi, sungguh ia hamba dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala.' Keduanya, malaikat, akan berkata kepadanya, 'Lihatlah Allah telah mengganti tempat dudukmu dari api neraka menjadi surga.' Ia pun diperlihatkan kepada kedua tempat duduk itu. Qatadah berkata, ia menyebutkan kepada kami bahwa ia kemudian dilapangkan kuburnya, lalu kembali meneruskan hadis sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Tetapi jika ia adalah orang munafik atau orang kafir, ia akan ditanya juga, 'Apakah yang pernah kau katakan terkait laki-laki ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?' Maka ia akan menjawab, 'Aku tidak tahu. Aku ucapkan apa yang dikatakan orang-orang saja.' Kedua malaikat bertanya kembali, 'Apakah engkau tidak mengerti atau tidak membaca?' Ia kemudian dipukul sekali dengan gada besi. Ia menjerit sekeras-kerasnya. Siapapun yang ada di sekitarnya mendengar cerita kesakitan tersebut, kecuali jin dan manusia. Hadis riwayat Bukhari, Abu Daud, dan An-Nasa'i. Pertanyaan atau interogasi malaikat Mungkar dan Nakir
hanya berlaku bagi mereka yang telah dewasa dan baligh sebagai ukuran minimalnya. Mereka yang wafat sebelum mencapai usia baligh tidak terkena interogasi malaikat mungkar dan nakir kelak di alam kuburnya. Keterangan tentang hal ini dapat ditemukan dalam kitab Bushral Karim karya Syekh Said bin Muhammad Ba'ashin. Beliau berkata, pertanyaan malaikat di kubur berlaku bagi setiap makhluk, kecuali orang yang dibebaskan. Mereka yang dibebaskan, misalnya para nabi, syuhada, siddiq, penjaga di perbatasan daerah musuh, wafat karena sakit perut, orang yang melazimkan bacaan surat Tabarak, Al-Mulk, atau Hamim As-Sajdah setiap malam. Mereka yang mati diserang penyakit sampar atau ta'un, atau mereka yang wafat pada hari Jumat. Demikian berlaku bagi orang yang mati syahid. Demikian disebutkan Al-Qurtubi, orang yang tidak diinterogasi malaikat tidak terkena siksa kubur. Setiap orang mukmin, meski pelaku maksiat, akan ditunjuki untuk menjawab meski tergagap. Syekh Said bin Muhammad Ba'ashin, Bushral Karim. Tentang orang yang belum balik, tidak akan diinterogasi oleh malaikat di alam kuburnya, juga diperkuat oleh Imam Ramli dalam fatwanya. Anak kecil yang meninggal dunia tidak akan ditanya oleh malaikat. Begitu juga orang gila yang dari awal tak terkena beban untuk melakukan kewajiban. Aku-Kadi dan Ibnu Aqlil dalam Majmu' al-Fatawa berpendapat bahwa mereka tidak ditanya di alam kuburnya. Ia berpendapat bahwa ujian hanya ditunjukkan kepada orang yang diberi beban syariat atau mukallaf. Mereka mengatakan bahwa pertanyaan malaikat mungkar dan nakir hanya dilontarkan kepada ia yang mengetahui, ya Rasulullah SAW. Apakah ia beriman dengannya atau tidak? Jika orang yang tidak bisa membedakan baik dan buruk, atau dalam kata lain belum tamyiz, maka bagaimana mungkin ditanyakan kepadanya siapa nabimu? Kitab Ar-Ruh ayat 238. Akan tetapi mengenai hal ini, tidak semua ulama berpendapat dengan pendapat yang sama. Akan tetapi mengenai hal ini, tidak semua ulama berpendapat dengan pendapat yang sama. Ada beberapa ulama yang berpendapat berbeda. Salah satunya adalah pendapat Imam Ibnu Hajar dalam Fatawaan Haditsiyah. Ia menjelaskan bahwa pertanyaan dari dua malaikat ditunjukkan kepada siapapun orang yang meninggal walaupun masih janin atau yang tidak dikubur. Misalnya, orang yang terbakar, tenggelam, atau dimakan oleh hewan buas. Pendapat ini merujuk dari sebuah hadis Nabi SAW. Sesungguhnya umat ini akan diuji di kuburnya. Hadis riwayat Muslim. Menurut Imam Sayuti dalam Al-Hawi lil Fatawa menjelaskan, salah satu fitnah kubur adalah pertanyaan oleh dua malaikat. Dari kedua pendapat ini, yang lebih kuat adalah pendapat yang menyatakan setiap orang yang meninggal akan ditanya oleh malaikat walaupun anak kecil. Hal ini sebagaimana dibuatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tersebut. Wallahu alam bishawab.
Sekian dan sampai bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.